Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada tanggapan lagi atas video saya mengenai Uwah ya, Ustadz Adi Hidayat dari Gusani Uye. Nah, beliau juga saya sudah mengikuti sejak lama. Karena ya Gusani Uye itu termasuk pionir ya, YouTubers Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah video saya itu mendapat tanggapan yang tanggapannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri dengan membuka kitab-kitab, dan mungkin inilah kultur ber-YouTube, kultur bermedia sosial yang sudah seharusnya dilakukan. Jadi ada dialektika keilmuan di situ. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah Allah takdirkan kepada saya di dalam membukakan ilmu-ilmu yang sudah tersimpan sejak lama di dalam kitab-kitab itu, terkhusus mengenai perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari agama, untuk kemudian kembali dibuka dan dikenalkan kepada masyarakat. Karena memang itu adalah perkara yang amat sangat penting. Jadi khilaf di dalam perkara-perkara yang memurtadkan itu bukan di dalam sah atau tidak sahnya suatu amalan, tetapi di dalam sah atau tidak sahnya suatu keimanan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa saya ini tidak mengitlakkan kafir atau murtad kepada Uwah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sama sekali, itu bukan sesuatu yang keluar dari mulut saya dan tidak keluar dari i'tiqad saya. Cuman ihtimal ke sana secara ilmu itu ada, begitu. Jadi ihtimal. Kalau misalkan ada keluar dalam diri saya, ya ada zon. Dari mana zon itu datang? Dari ilmunya para ulama. Itu yang harus ditekankan dulu. Yang mana dari penjelasan sejauh komentar dari Gus Zaini, kita mufakat bahwa Uwah di dalam hal mentalkin orang yang bersyahadat itu sudah melaksanakan minimalnya dosa besar. Sampai Gusani Uye membukakan kitab yang mana judulnya itu kalau tidak salah ya Al-Bujairomi alal Khatib. Itu kitab fikih. Di dalam permasalahan itu ada penjelasan bahwa memang yang dilakukan oleh Uwah ini dia berpotensi untuk keluar dari agama, untuk murtad, atau malah kalau tidak minimalnya itu berdosa besar. Tetapi hal itu jelas dosa besar apabila yang bersangkutan ini, siapapun itu orangnya, menunda talqin syahadat apabila dia itu tahu bahwa menunda talqin syahadat itu adalah haram. Jika tidak tahu, ya ma'fu mungkin bahasanya itu ya, diampuni. Nah, sebetulnya ini bukan hal baru ya. Karena di dalam Al-I'lam biqawaati'il Islam, kalau kita misalkan memang membaca sedari awal, bukan hanya menukil, itu sudah dikatakan bahwa semua perkara yang disebutkan di dalam kitab itu dengan qayyid. Apa qayyidnya? Salah satunya itu istihza atau istighfaf terhadap agama. Nah, apabila tidak, maka itu tidak menjadi pasti begitu. Jadi kepastiannya itu adalah tatkala ada istihza atau istighfaf. Dalam pengertian dia sudah tahu hukumnya seperti itu, tetapi dia masih melaksanakan. Nah, itu kepastiannya. Tetapi zonnya itu tetap ada. Ini yang harus difaham di dalam setiap khilaf begitu. Nah, saya pernah mengatakan bahwa saya ini tidak terlalu suka ya untuk menukil kitab yang mana saya sendiri belum pernah membaca kitab itu secara katakanlah hampir menyeluruh, harfan-harfan, per huruf. Karena memang maksud musannif dari mengarang kitab itu adalah untuk memberikan pemahaman, bukan untuk menghukumi seseorang. Itu intinya tuh. Memang itu adalah khazanah, itu adalah gudang. Jadi kitab-kitab yang ada sedari dulu, turoth, itu adalah gudang-gudang untuk kita rujuk kembali, mengambil pendapatnya para ulama, tatkala kita itu bukan termasuk atau tidak termasuk kelompok ulama sekelas mereka. Karena wafatnya Sohibul Qaul itu tidak menjadikan qaulnya hilang. Karena qaulnya itu ya kok dia tetap ada.
Kalau misalkan wafatnya sahibul qaul itu melazimkan kepada hilangnya qaul, ya sedari awal kita sudah tidak akan beragama. Karena mukhatab bisolah misalkan itu adalah para sahabat. Lah kok hitobnya kena kepada kita? Nah berarti kan qaulnya tetap ada begitu. Itu salah satu prinsip di dalam memahami agama. Nah, ada suatu perkara yang saya sesalkan. Ini bukan mengatakan tentang Gusani Uye ya, tetapi mengatakan keumuman para santri di dalam memahami khilaf. Jadi kalau misalkan kita itu tidak memahami agama secara fundamental, kita tidak memahami agama dari ilmu kalam, maka akan ada persepsi atau akan ada pemahaman bahwa yang namanya khilaful ulama itu ya khilaful ulama. Dalam pengertian kalau kata orang ini boleh, kata orang itu tidak boleh, ya udah kita gak usah ribut begitu. Misalkan di dalam hal bersentuhan kulit dengan perempuan itu membatalkan wudhu. Ya Imam Syafi'i mengatakan itu batal, selain Imam Syafi'i mengatakan itu tidak batal, jadi kita nggak usah ribut dalam hal itu. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat. Nah, yang mana pada akhirnya terjadi tasahul, suka terjadi menganggap enteng di dalam hukum, menganggap enteng di dalam agama, karena memang permasalahan fikhiyah itu dia senantiasa ada perbedaan pendapat. Dan jangan salah kalau misalkan sudah masuk ke dalam perkara-perkara yang memurtadkan, sebagaimana yang kita bahas dalam tema ini, itu bukan permasalahan aqaid sebetulnya, itu adalah permasalahan fiqhiyah, itu adalah permasalahan fikih. Makanya yang dihukumi itu dohir, bukan batin. Kalau kita mau menghukumi batin dalam pengertian i'tiqad, yaitu ilmunya ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini dia tidak bisa dipakai untuk menjudge seseorang, tidak bisa. Itu adalah keadaan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin masuk dulu ke dalam apa sih sebetulnya khilaf itu. Ini supaya kita memiliki pemahaman secara fundamental ya dari agama. Jadi harus diketahui bahwa sahibus syariah atau syari' itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian yang bisa menetapkan suatu hukum dari hukum-hukum syar'i, baik itu yang taklifi atau yang wad'i, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa peletak hukum itu, yang membuat hukum itu? Ya hanya Allah. Yang mewajibkan sholat ya Allah, yang mewajibkan haji dengan syaratnya yaitu adanya kemampuan di dalam haji ya Allah, yang mewajibkan puasa Ramadan ya Allah, yang menetapkan sah atau tidaknya keimanan seseorang itu pun Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Nah, tetapi di dalam bahasa syari ini dia suka diitlakan juga, suka ditetapkan juga bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Majazan, secara majaz. Kenapa ini sah disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Karena memang pada kenyataannya kita bisa mengetahui hukum itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan sayangnya begitu ya bagi kita, dalam tanda kutip, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak menjelaskan hukum secara detail dan rinci dengan jalan para ulama fikih menjelaskan hukum. Makanya di situ ada perbedaan pendapat begitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan berbicara anu dan anu, mengihtimalkan membuatkan hamlun atau sifat atau khobar satu perkara kepada perkara yang lain. Di dalam perkataannya yang kebanyakannya itu adalah ijmali. Coba saja kalau misalkan kita melihat kata fardu saja, kata wajib itu tidak banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalkan yang kita dapati ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu kan jelas bahasanya fardhah. Tetapi dalam perkara-perkara yang lain itu hanya dengan amr, hanya dengan perintah saja. Makanya di dalam usul fikih itu kita nanti akan membahas tentang asal dari perintah. Perintah itu apakah asalnya kepada wajib atau kepada nadab. Kemudian perintah ini sigotnya apa saja dan lain sebagainya. Untuk apa itu? Untuk memahami qaulnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga bisa diterapkan menjadi hukum. Nah, itu kesulitannya. Nah, makanya syari itu pada akhirnya ada yang ketiga, yaitu apa? Para ulama pembuat syariat itu. Sama lagi majazan juga, dalam pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membawa hukum dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu dari Jibril sebagiannya lagi berdasarkan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu ada di dalam
hukum sholat atau perintah sholat. Kemudian para ulama ini memahami perkataannya Rasulullah SAW sehingga keluarlah ahkam, hukum-hukum. Maka para ulama ini meskipun mereka itu suka mengeluarkan hukum yang secara eksplisit belum pernah dilaksanakan atau belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, secara hakiki tidak bisa disebut syariah, tetapi secara majaz ya bisa disebut syariah. Nah, kemudian sekarang kita harus memahami apa maksud para ulama tatkala mereka itu mengatakan satu hal itu A atau B. Misalkan dalam contoh yang kita bahas ini, di dalam menunda mentalkin syahadat. Apa maksud misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tatkala beliau itu menukil dari ulama sebelumnya bahwa perbuatan itu adalah memurtadkan, sebagaimana dinukil oleh yang dibacakan oleh Gus Zaini di dalam Syarah Muhadzab. Dan apa juga maksud dari Imam Nawawi tatkala beliau berkata ini adalah ifrat juga, ini juga berlebihan kalau misalkan sampai menghukumi orang yang menunda syahadat itu murtad. Itu paling nggak murtad yang adanya itu berdosa besar. Begitu. Itu nanti kalau misalkan tahu dan tidak tahu kita bahas di yang paling belakang setelah kita membahas hal ini. Jadi maksudnya itu bukan mereka yang menghukumi. Ingat ya, para ulama itu, para ulama kita yang lalu itu tidak akan menjadi ulama apabila mereka tidak menguasai ilmu kalam terlebih dahulu, atau minimalnya mengenal, atau minimalnya mereka itu memiliki konstruksi berpikir yang ajeg. Memang tidak semua para ulama itu ahli kalam dulu, tetapi ghalibnya umumnya mereka itu ahlul kalam atau minimalnya mengetahui permasalahan-permasalahan di dalam ilmu kalam. Seperti Imam Nawawi misalkan, Imam Nawawi itu beliau bukan ahlul kalam, tetapi beliau itu sangat menghargai ahlul kalam. Ini bisa dilihat misalkan di dalam Syarah Muslim milik beliau. Beliau itu menjunjung tinggi mutakallimin. Dan memang beliau itu bukan terkenal juga ahli mantik, tetapi apabila ahlul mantik manatikoh ini melihat kitabnya Ibnu Hajar Al-Imam An-Nawawi, pasti mengatakan perkataan ini adalah perkataan mantiki. Karena memang mantik itu bagi orang secerdas Imam Nawawi tidak memerlukan istilah-istilah untuk mengenalkan pola berpikir yang ajeg, karena memang pola pikir mereka dari awal sudah ajeg. Nah, jadi apa maksud para ulama tatkala mengatakan hal ini halal atau haram atau mubah misalkan begitu ya, atau wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Apa maksudnya? Maksudnya itu mereka mengatakan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lihat dari dalil-dalil. Jadi misalkan tatkala Imam Asy-Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu, itu difahaminya seharusnya oleh kita atau oleh para ulama terdahulu itu mengatakannya begini. Saya melihat, ini perkataan Imam Syafi'i kira-kiranya begitu ya. Saya melihat bahwa menyentuh kulit ajnabi itu membatalkan wudhu. Atau dalam pengertian yang lain itu memberikan hadas. Jadi bahasanya seperti itu. Saya melihat bersentuhan kulit dengan ajnabi ini memberikan hadas atau membatalkan wudhu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau misalkan sampai beliau itu mengatakan secara zahir seperti itu, ini kalau jika ya, Rasulullah itu mengetahui hal itu dari mana? Dari malaikat Jibril. Makanya hukumnya itu qat'i. Kalau Rasulullah mengatakan batal ya batal, kalau Rasulullah mengatakan tidak batal ya tidak batal. Karena itu sudah pasti demikian adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beda halnya dengan para ulama. Para ulama itu aksesnya bukan kepada malaikat Jibril, tetapi kepada perkataan Rasulullah SAW dengan keterbatasan mereka. Nah, pada akhirnya disinilah terjadi khilaf antara misalkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Maka tatkala Imam Syafi'i mengatakan bahwa bersentuhan kulit itu batal, itu kan tadi cara memaknai seperti itu tuh. Bukan saya itu membatalkan. Bagi saya itu batal. Tidak seperti itu. Saya melihat di sisi Allah itu batal. Imam Malik mengatakan saya melihat di sisi Allah itu tidak batal. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, pada akhirnya nanti kalau kita masuk ke dalam usul fikih, maka kita akan mendapati
perbincangan mengenai madhab musawwibah dan madhab mukhatti'ah. Dalam pengertian, ini gimana di sisi Allah? Apakah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang benar itu satu, sehingga yang satu pasti benar, yang satu pasti salah? Misalkan dalam hal bersentuhan kulit tadi, di sisi Imam Syafi'i atau yang dilihat oleh Imam Syafi'i itu batal, yang dilihat oleh selain Imam Syafi'i itu tidak batal, atau dalam hal Imam Malik lah ya, kita anggap dua saja madhab itu. Di sisi Imam Malik itu tidak batal, di sisi Allah apakah mungkin benar dua-duanya atau hanya satu saja yang benar? Nah, ini terjadi khilaf lagi di dalam permasalahan yang lebih mendasar itu. Terbagi pada dua madhab yang telah saya sebutkan tadi, mukhatti'ah dan musawwibah. Mukhatti'ah mengatakan bahwa di sisi Allah yang benar ini hanya satu. Dalam pengertian, kalau yang benar ini adalah A, maka misalkan, kalau yang benar ini adalah batal, maka Imam Malik telah salah melihat hukum itu. Atau kalau di sisi Allah itu adalah B, yang mana itu tidak batal, berarti Imam Syafi'i sudah salah melihat hukum itu. Tetapi musawwibah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal-hal yang seperti itu tidak menentukan satu hukum yang pasti, tetapi mengembalikan kepada ijtihadnya mujtahid. Dalam pengertian perintah Allah itu begini, duhai para mujtahid, kira-kiranya begitu ya, pikirkan olehmu apa ini hukum yang kamu dapati sesuai dengan ijtihad kamu, maka itulah yang benar bagi kamu. Jadi perintahnya itu bukan idrok waqi', perintahnya itu memang pada ijtihadnya. Nah, itu adalah madhab musawwibah. Dari madhab musawwibah ini, maka tidak ada yang salah. Imam Syafi'i ya benar selama beliau itu adalah mujtahid. Imam Malik juga benar selama beliau itu adalah mujtahid. Nah, saya mendengar ya, Syekh Hamzah Yusuf itu mengatakan yang paling kuat itu madhab mukhatti'ah. Karena di antara misalkan dalil yang menyebutkan yang benar itu adalah madhab mukhatti'ah, Rasulullah SAW itu bersabda, idza ijtahadal mujtahidu atau idza ijtahadal hakimu fa asoba falahu ajron. Apabila seorang mujtahid berijtihad kemudian benar, maka baginya 2 pahala. Fa idza akhta'a, dan apabila dia salah, falahu ajrun wahidun, maka baginya itu 1 pahala. Nah, berarti kan ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang salah. Berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada hukum yang pasti, yang tentu. Cuman satu mujtahid bisa melihat dengan tepat, satu mujtahid tidak bisa melihat dengan tepat. Dan nanti kalau misalkan di dalam syarahnya Syekh Said Fodah itu ditafsil ya. Kalau misalkan di dalam usul itu dia mukhatti'ah, kalau di dalam furu ini musawwibah. Dan ini saya pernah berbincang hal ini dengan guru saya, dan perbincangannya itu panjang dan menarik sekali. Bukan tempatnya saya membahas itu di sini. Nah, cuman ala kulli halin dari penjelasan yang tadi mudah-mudahan memberikan faham bahwa sebetulnya yang dikatakan oleh para ulama ini adalah usaha untuk melihat hukum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah banyak sekali para ulama, misalkan seperti Imam Sya'rani, yang beliau itu di dalam Mizanul Kubro, itu adalah kitab fikih, dan ini sedangkal pengetahuan saya tentang fikih, itu banyak sekali mengeluarkan tata cara beribadah supaya keluar dari khilaf dari semua madhab. Jadi kan begini, kalau sekarang kita sudah paham ya, apabila Imam Syafi'i itu mengatakan bersentuhan kulit itu batal, berarti itu adalah pandangan Imam Syafi'i atas apa yang terjadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Malik mengatakan itu tidak batal. Kan kita kan Maliki, sebagai Maliki itu kan lebih baik berwudu kalau mereka itu bersentuhan kulit. Makanya di dalam madhab Maliki itu meskipun bersentuhan kulit dengan ajnabi itu tidak membatalkan terhadap wudu, tetapi disunnahkan bagi mereka itu untuk berwudu. Kenapa? Khurujan anil khilaf. Keluar dari khilaf. Apa maksudnya keluar dari khilaf itu? Supaya hati-hati. Karena apabila di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar ini adalah Imam Asy-Syafi'i, maka tatkala Maliki bersentuhan kulit kemudian wudu lagi, aman. Dia sesuai dengan hukum yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya sah. Namun apabila tidak, maka
kalau benar Imam Malik ya nggak jadi masalah. Tapi kalau Imam Syafi'i yang benar, dalam pengertian pendapat Imam Syafi'i yang benar, hukum waqi'nya itu hukum waqi' yang dilihat oleh Imam Syafi'i yang benar, maka Maliki ini tidak akan ada sholat, tetapi tidak berdosa karena itu adalah hasil ijtihad. Berarti pahalanya satu. Nah, ini suka keluar Imam Sya'rani itu bagus sekali di dalam Mizanul Kubra itu membahas hal itu. Pada waktu sholat ada khilaf, nanti mengeluarkan mana waktu sholat yang paling utama semua supaya keluar dari seluruh khilaf yang ada. Nah, cuman kan para imam mujtahid juga tidak beda lah. Kalau kata kita ya udah di jam'u saja yang paling hati-hati, nggak seperti itu karena kompleks begitu permasalahannya. Nanti ada yang tatkala hati-hati itu bukan malah masuk ke dalam kehati-hatian, tetapi malah masuk ke dalam kemakruhan dan lain sebagainya. Dan itulah yang terjadi dengan perkataan pembahasan saya mengenai sholat witir ya, yang saat itu saya mengkritik Gus Baha begitu. Nah, kalau kita sudah punya paham seperti ini, bagaimana halnya dengan pemurtadan? Kenapa Ibnu Hajar Al-Haytami itu sampai mentaklif kitab namanya Al-I'lam biqawati'il Islam, yang mana di situ mengeluarkan atau menukil atau mengambil pendapat-pendapat yang paling berat mengenai perkara-perkara yang memurtadkan. Itu adalah kasih sayang dari Ibnu Hajar Al-Haytami supaya orang-orang tidak terjerumus ke situ. Karena tatkala orang-orang terjerumus ke situ, ada ulama yang melihat di sisi Allah itu bisa keluar dari agama. Dan kalau ini dibawa sampai wafat, dibawa sampai mati, dibawa sampai meninggal, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang keluar dari agama. Itu maksudnya. Makanya kenapa berat-berat perkataannya itu, dan itu dilontarkan kepada masyarakat saat itu oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Untuk menjaga. Karena bisa jadi loh di sisi Allah Subhanahu wa taala itu keluar dari agama. Terlepas dari ada ulama lain yang mengatakan tidak demikian. Lawang kedua kelompok ini yang berseberangan tidak bisa memastikan mana yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi masalah sebetulnya. Jadi kalau misalkan dikatakan, oh ini nggak apa-apa kan nggak tahu. Ya nggak tahu gimana? Nggak taunya orang. Tatkala dia keadaannya tidak tahu, tidak semua perkara yang tidak tahu itu ma'dzur. Tidak semua. Dari siapa ketidaktahuan ini? Muncul begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan kamala yakhfa begitu ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Gus Sani Uye menukil Al-Khatib sebagaimana yang sebagaimana yang disebutkan ini baru berdosa atau misalkan keluar dari agama apabila orang tersebut tidak mengetahui, dan itu kan berarti orang awam. Ini di dalam pengertian bahwa saya melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini tidak berdosa apabila dia tidak tahu. Itu kan penglihatan dia juga, belum tentu kenyataannya seperti apa. Yang mana di dalam kitab-kitab yang lain dibicarakan secara itlak, secara mutlak, tidak diqayyid dengan tahu atau tidak tahu. Dan tahu atau tidak tahu ini nanti sudurnya dari siapa? Kalau misalkan tidak tahu berarti dia orang awam. Nah makanya kalau misalkan sekali lagi ya, saya ini tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Adi Hidayat itu berdosa. Enggak, kita itu orang-orang fikih itu tahu kok. Tatkala kita melihat itu bukan kita menghukumi, kita melihat begitu. Yang mana penglihatan kita itu bisa salah benar, tetapi kan mengingatkan orang itu kewajiban. Ini loh perbuatan kamu ini bahaya. Di sisi Allah bisa mengeluarkan dari agama. Itu yang menjadi permasalahan sebetulnya. Makanya perkataan-perkataan yang ringan-ringan tidak dimasukkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya. Karena apabila demikian orang menjadi berani begitu. Orang bisa menjadi berani lah, biarilah ada khilaf ini. Dan itu bukanlah sya'nul ulama, bukanlah sya'nul alim. Memberikan khilaf secara terbuka, nanti masalahnya orang-orang itu bisa apa? Bisa menganggap mudah terhadap agama. Nah cuman ala kulli halin, sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan di awal, bahwa memang apa-apa yang disebutkan di dalam kitab Al-I'lam biqawati'il Islam itu bil qayyid. Memang betul itu bil qayyid ya. Itu dengan qayyid apa? Apabila ada istihza, ada istighfaf, kemudian orang itu memang mengetahui, betul itu. Ada qayyidnya di situ. Nah, dan kalau kita memang misalkan menerima qayyidnya itu sebagaimana saya musalamah dengan Gus Zaini kemarin, oke lah berarti musalamah ya,
Adi Hidayat ini minimalnya itu telah melaksanakan dosa yang amat sangat besar. Kalau kita sekarang juga musalamah dengan apa-apa yang telah dinukilkan oleh Sani Uye, oke, berarti sekarang kita sepakat. Adi Hidayat itu tidak lebih. Adi Hidayat itu tidak lebih dari hanya seorang awam. Yang mana dia itu tidak mengetahui perkara yang sangat penting. Yang seharusnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia juga mementingkan ini kepada masyarakat, kepada orang-orang supaya tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu. Apa? Tidak mengetahui perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari agama. Berarti orang awam, bukan alim. Oke, kita musalamah berarti sekarang gitu. Ya, dan ini harus ditekankan begitu ya. Kalau memang kita mau melihat kamala yahfa sebagaimana disebutkan itu, ini tidak ada keraguan lagi. Berdosa atau misalkan keluar dari agama apabila orang itu tahu. Ya, nah itu permasalahannya di situ. Jadi kalau misalkan kita mau tanazul, kita mau turun, oke lah. Ini salah, ini berdosa apabila tahu. Apabila tidak tahu, berarti kita harus menganggap Adi Hidayat ini orang awam. Supaya kita tidak melihat, ini husnuzonnya kan begitu. Ini di sisi Allah kayaknya nggak tahu kan begitu, husnuzon. Kita husnuzon saja. Wah, ini tidak tahu. Yang tidak tahu kan orang awam begitu. Berarti Adi Hidayat ini bukan alim, bukan ulama. Ya dia hanya orang awam saja, biasa begitu. Dan sangat disayangkan apabila misalkan kita mau masuk ke dalam hal itu, bahwa Adi Hidayat itu adalah orang awam, betapa banyak berarti orang-orang yang sudah tertipu dengan keadaan yang bersangkutan. Ya, tidak lebih hanya penghafal Al-Quran saja, tidak mengetahui ahkam yang dakik yang telah dibahas oleh para ulama, sehingga berhati-hati di dalam apa-apa yang dia tampakkan di khalayak umum begitu. Nah, jadi ala kulli halin seharusnya para alim ulama itu mereka mengetahui ilmu tentang sesuatu, tentang perkara sebelum mereka masuk ke sana. Jangan masuk dulu, baru kemudian ada kritikan, baru kemudian membela diri. Kalau membela diri, saya rasa tidak akanlah membela diri begitu ya. Atau malah membuat orang ribut begitu. Lah kok ada alim seperti ini? Padahal para ulama sebelumnya sudah mengatakan begini dan begitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ala kulli halin tidak ada permasalahan atas apa yang telah dikatakan oleh Gus Sani Uye, Gus Zaini, dan insya Allah tidak ada masalah juga atas apa-apa yang telah saya sebutkan begitu. Karena sekali lagi kita tidak menghukumi siapapun, ini adalah izharul ilm, mengeluarkan ilmu yang which happens to be kejadian ini dilakukan oleh Adi Hidayat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.